Nindi dan Ola juga perlihatkan kedekatan lewat rangkulan mesra seakan-akan sudah melupakan persoalan di masa silam. Kini kembali lengket, hubungan Nindi Ayunda dan Ola Ramlan renggang sejak pertengahan tahun 2021 silam lantaran Nindi diduga menggunjingkan aib sahabatnya sendiri. Dan tak hanya Nindi Ola, indahnya perdamaian setelah diombang-ambing prahara dalam hitungan tahun juga menyertai Nikita Mirzani dan Baim Wong belakangan. Berkonflik sejak pertengahan tahun 2020 lalu, butuh waktu hingga 3 tahun untuk meluruh eko. Seakan pemandangan yang mustahil, lihatlah betapa indahnya canda tawa Baim dan Nikita. Mengenang perselisihan sebagai bahan canda di masa sekarang, Nikita bahkan tak sungkan merebahkan badan, meluapkan rasa haru dan menangis di pelukan Baim Wong. Film pertama lo. Hebat. Thank you, Baim. Kan dapetnya asal-muasalnya bukan dari gue. Dari? Kalau asal-muasal dari gue baru rancang. Orang Baim kan temen baik. Ini mau pertama di sana. Hah? Ini gara-gara YouTube dulu. Iya, Awalnya cuma YouTube doang. Nah itu aku kan udah menikmati itu. Mari. Gue kenal Baim tuh dari dia dulu tinggal di Kemang. Kita ini lama kita ya. Belum ada playover. Iya. Jadi kita tuh sebetulnya teman. Tapi kalau nggak ribut kayak gitu nggak seru lah. Betul. Melihat bagaimana eratnya pertemanan Nindi, Ola, juga Baim Nikita, seakan tidak pernah ada persoalan di antara mereka. Padahal konflik sempat memanaskan tensi satu sama lainnya, mengulang kisah perselisihan Ola Ramlan dan Nindi Ayunda dipantik soal bocornya dugaan percakapan Nindi yang dinilai menjabarkan aib sahabatnya sendiri di pertengahan tahun 2021 lalu. Kala itu Ola tak terima, merasa ditikam dari belakang oleh salah satu sahabat terdekat yang telah berkawan sejak lama, bahkan tergabung dalam grup sosialita yang sama dengannya. Meski Nindi sempat memberi klarifikasi panjang lebar di panggung Hot Insert tahun 2021, namun tingginya tensi seakan tak menurun sama sekali. Misalnya orang ngomongin aku dan dia ngomongnya bukan bertanya ya, tapi statement. Iya. Olah kan gini ini kan udah lama gini gitu. Over kan gini gitu. Itu kan berarti statement. Penggalan record. Kalau kita mau menyalahkan seseorang, kita harus melihatnya utuh. Diedit lah. Udah macam film ya, wow. Jadi diedit lah. Ini tuh dipotong. Oh gitu. Jadi bukan utuh. Yang aku tahu ya, yang aku dapat informasinya seperti itu. Iya. Aku sendiri belum pernah merasa mendengar, belum sampai detik ini juga tidak mendengar. Jadi kalau misalnya dibilangin kalau aku tidak mau bela diri, karena sekarang gini, saya berbicara tuh nanti dikira membela diri. Kalau nusuk aku nggak apa-apa biar aja. Tapi kalau bakal maafin nggak? Ya belum tahu. Asal jangan sampai aku tusuk balik aja. Sementara itu konflik yang menyertai Nikita Mirzani dan Baim Wong lebih dulu setahun terjadi, tepatnya pada pertengahan tahun 2020 lalu. Kala itu gonjang-ganjing permusuhan dipicu persoalan salah satu mantan karyawan. Entah salah penafsiran atau memang kadang terbakar emosi, Nikita Mirzani berkali-kali menyentil Baim Wong. Secara terang-terangan, Nikita tak pernah sungkan meluapkan perasaan dari bagaimana persoalan bermula hingga turut bersuara di antara sederet kontroversi yang pernah menyertai Baim Wong sebagai content creator. Yang Om Ded, gue sama Baim itu tidak ada masalah pribadi sebetulnya. Dari dulu tuh gue baik-baik aja sama dia. Dia sempat follow Instagram gue nggak pernah follow dia waktu yang pertama, ya kan. Terus habis itu entah kenapa tiba-tiba kok nih orang jadi berubah gitu gara-gara satu. Jadi gini, waktu itu gue ingat banget ya, dia itu mau pergi umroh, gue mau pergi ke Korea. Kalau dia pergi ke umroh, dia nggak, kan gue tanya, lu pergi umroh bawa tim nggak? Nggak, dia bilang gitu kan. Nah, gue bilang sama Baim, boleh nggak gue pinjem? Iya. Kontroversi, semua orang bebas berpendapat. Jadi misalkan ada, jadi terkadang ada seperti itu ada baiknya juga. Kalau enggak, kita beranggapan kasus Sambo ini ada di zaman dulu ya, pasti akan tenggelam dengan begitu aja. Jadi emang kebebasan mereka untuk mengetik itu ada positif negatifnya, tapi negatifnya itu ya ketika ada sesuatu hal yang benar bisa jadi salah, tapi jangan itu jadi sesuatu hal yang kontroversi ya. Mereka bebas untuk berpendapat, tergantung kitanya aja menilainya itu seperti apa, pelajarannya seperti apa.
Bahwa perseteruan pernah ada yang membekukan hubungan mereka tidak bisa dipungkiri. Rekam jejak kisah mereka terabadikan karena menjadi magma pembicaraan di ranah publik. Namun setelah beberapa tahun saling memendam kemarahan, lihatlah sekarang Ola Ramlan dan Nindi Ayunda kembali mesra seperti dulu. Pun demikian dengan Baim dan Nikita yang bahkan terlibat dalam satu proyek yang sama. Nikita yang dikenal tak pernah berpikir dua kali meluapkan unek-unek kini mencoba mengubah citra. Stigma yang kadung disematkan untuknya ingin dihilangkan. Usia mendewasakan mereka untuk mengubur ego, tak ingin tenggelam karena dendam. Soalnya kan orang kenalnya tuh huru hara aja gitu kan, sebetulnya enggak. Kalau huru hara itu sebenarnya hanya itu kan udah branding yang susah banget untuk dihapuskan dalam kehidupan Nikita Mirzani gitu. Jadi kalau orang tahu oh Nikita Mirzani huru hara, taunya itu aja. Berarti yang gua branding, yang gua bikin selama ini dapat gitu. Cuman ya sekarang kan seiring berjalannya waktu, bergantinya tahun, bertambahnya usia kan, pengen deh yang huru hara itu gua tinggalin gitu, gimana kenapa sih gua tinggalin. Makanya sekarang gua lebih calm down ya kan.